Jadi kapal Titanic ini walaupun berasal dari Inggris cuy, tetapi yang memiliki adalah JP Morgan sendiri guys. JP Morgan emang sengaja menghilangkan nyawa dari ketiga saingan bisnisnya tersebut guys. Kemarin kita udah ngebahas elit global bernama Rothschild dan Rockefeller. Tak lengkap rasanya kalau nggak ngebahas tentang seorang penguasa ekonomi Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai orang yang memiliki Amerika Serikat sesungguhnya. Dengan perusahaan-perusahaan terkuat di Amerika Serikat seperti US Steel, General Electric, Bank JP Morgan & Co, dan perusahaan raksasa lainnya yang menguasai sektor ekonomi, industri, dan sektor lainnya di Amerika Serikat. Orang tersebut bernama JP Morgan. JP Morgan ini merupakan orang yang mengatur tatanan ekonomi di Amerika Serikat yang menyelamatkan Amerika Serikat dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negara ini. Dan yang pasti kalau ada perusahaan di Amerika Serikat sana yang sedang tumbuh, JP Morgan ini langsung mengucurkan dananya untuk membesarkan perusahaan tersebut. Dan yang menariknya adalah JP Morgan ini merupakan pemilik asli dari kapal Titanic di dunia nyata guys, yang tenggelam di Samudra Atlantik sana cuy. Dan menurut teori konspirasi, kapal Titanic ini memang diciptakan untuk menghilangkan nyawa dari saingan-saingan bisnis dari si JP Morgan ini cuy. Penasaran dengan siapa sih sebenarnya JP Morgan ini guys? Mari kita kulik bersama. Let's go. John Pierpont Morgan atau yang dikenal sebagai JP Morgan lahir di Hartford, Connecticut, Amerika Serikat pada tanggal 17 April tahun 1837 dari ayah yang bernama Junius Spencer Morgan dan ibu bernama Juliet Pierpont. Tak seperti Rothschild atau Rockefeller, JP Morgan ini dilahirkan dari keluarga yang kaya raya dan memiliki privilege lebih guys. Ayah JP Morgan yaitu Junius Spencer Morgan adalah seorang pengusaha dan bankir sukses pada zamannya. Junius Spencer Morgan ini memulai bisnisnya dengan mendirikan toko retail dan importir tekstil terbesar di Boston, Amerika Serikat. Dan perlahan-lahan bisnisnya mulai menjadi perusahaan dry goods terbesar di Amerika Serikat bernama BB Morgan & Co. Dan setelah itu di tahun 1853 ayah JP Morgan pindah ke London, Inggris karena mendapatkan tawaran menjadi mitra dari bank terbesar di Inggris yaitu George Peabody & Co. Yang kemudian dari kerjasama tersebut menghasilkan bank milik ayahnya JP Morgan bernama Peabody Morgan & Co. Bisa dibilang sejak dilahirkan JP Morgan ini udah memiliki tiket emas gitu cuy dalam dunia bisnis maupun perbankan dengan kekayaan dan koneksi internasional dari ayahnya. Dari kecil JP Morgan udah disekolahkan di sekolah yang terbaik, bahkan jalur karirnya di masa depan pun udah disiapkan sejak dini oleh ayahnya. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kehidupan sehari-hari di masa kecil JP Morgan yang sangat menyedihkan. Karena sejak kecil ia selalu sakit-sakitan sementara anak-anak sebayanya lagi asik-asiknya bermain dengan temannya di luar rumah. JP Morgan cuma bisa duduk di rumah karena kondisi fisiknya yang sering sakit-sakitan dan teman-teman bermainnya di rumah hanyalah buku dan laporan keuangan dari perusahaan ayahnya yang harus ia pelajari di rumah. Dirinya pun sering mengintip dari jendela rumahnya sambil menangis karena melihat teman-teman sebayanya bermain dengan gembira di luar rumah. Kasihan juga ya cuy ya. Maka dari itu, tanpa disadari oleh JP Morgan sendiri, ayahnya telah menanamkan fondasi yang kuat bagi kehidupan bisnisnya di masa depan sehingga JP Morgan di kehidupan mendatang menjalani bisnisnya hanya berdasarkan dengan angka, bukan dengan perasaan cuy. Oh gitu, jadi guys, lalu di umurnya yang ke-19 tahun, JP Morgan telah lulus di berbagai sekolah bisnis di Boston, Amerika Serikat, Jerman, dan Swiss. Bisa dibilang JP Morgan udah melihat dunia lebih luas daripada teman-teman sebayanya tadi yang ia lihat dari jendela rumahnya sambil menangis tadi cuy. Tetapi selama masa sekolahnya di Boston, JP Morgan sempat mengidap penyakit demam rematik parah pada tahun 1852 yang membuat
perusahaannya tidak bisa berjalan atau lumpuh sebagian sehingga ia harus beristirahat dan berobat selama setahun lebih di Kepulauan Azores, Portugal sebelum melanjutkan kembali ke sekolahnya. Dan setelah lulus sekolah, dirinya pun mulai bekerja di bank milik ayahnya di London, yaitu Peabody Morgan & Co. di tahun 1857 dengan menjadi marketing yang handal di bank tersebut, cuy. Kemudian setelah ia bertahun-tahun bekerja di bank ayahnya tersebut, setelah dapat ilmu perbankan di dunia nyata, dirinya pun pulang ke kampung halamannya di New York, Amerika Serikat untuk membuka banknya sendiri, di mana bank tersebut masih bekerja sama dengan bank milik ayahnya yang ia beri nama JP Morgan & Co. Lalu di tahun 1861, perang saudara di Amerika Serikat pun pecah. Di perang ini JP Morgan terjerat kasus, tetapi sangat menguntungkan secara finansial bagi dirinya sendiri, guys. Kasus tersebut disebut sebagai kasus Carabin Hall. Saat itu JP Morgan & Co mendanai pembelian 5.000 pucuk senjata dari sebuah gudang senjata tentara Amerika dengan harga yang sangat murah, guys, yaitu 3,5 US dollar per pucuk senjata api, guys. Akan tetapi senjata dari tentara Amerika yang dibeli oleh JP Morgan tersebut ternyata adalah senjata reject produksi atau bisa dibilang senjata rusak lah gitu, cuy. Nah, sama si JP Morgan ini dibenerin, dipoles dan dimodif-modif dikit sehingga menjadi senjata yang siap pakai di medan pertempuran. Lalu setelah jadi senjata siap pakai, JP Morgan kemudian menjual kembali senjata tersebut dengan harga 22 dolar per pucuk senjata ke tentara Amerika lagi, guys. Jadi sangat menguntungkan sekali ya, cuy ya. Hampir 7 kali lipat loh, cuy, keuntungan dari JP Morgan ini, guys, dalam benerin senjata dari tentara Amerika ini, cuy. Bener-bener otak bisnis juga, guys, nih, guys. Tapi keuntungan tersebut berubah menjadi hujatan bagi JP Morgan sendiri, cuy. Karena orang-orang sebayanya kala itu sedang berjuang mati-matian di medan pertempuran, malah si JP Morgan ambil untung dari perang saudara tersebut. Lagi pula JP Morgan juga disalahkan karena tidak ikut wajib militer di perang tersebut dan membayar orang sebanyak 300 dolar untuk menggantikannya menjadi prajurit di medan pertempuran. Sama kayak si Rockefeller ya, guys ya, di video kemarin, cuy, yang hanya membayar orang sebanyak 300 dolar aja, cuy, untuk orang yang menggantikannya berperang di medan pertempuran, guys. Harga satu nyawa hanya 300 dolar aja, cuy, kala itu. Dari kasus ini JP Morgan lalu dijuluki oleh masyarakat dan media massa Amerika Serikat sebagai profiter atau orang yang mencari keuntungan dari penderitaan bangsa Amerika sendiri, guys. Lalu masih sama pada tahun 1961, JP Morgan menikah dengan Amelia Sturgis. Akan tetapi 4 bulan sejak pernikahannya tersebut, Amelia Sturgis harus meninggal dunia karena penyakit TBC yang kala itu belum ada obatnya, cuy. Tetapi di tahun 1865-nya, JP Morgan kemudian menikah lagi dengan Frances Louisa Tracy. Dan pernikahan ini bertahan seumur hidup hingga akhir hayatnya. Meskipun JP Morgan tidak pernah bercerai dari Frances, ia memiliki hubungan dekat dengan beberapa wanita. Ibaratnya selingkuhannya banyak gitu, cuy, JP Morgan ini, guys. Dari pernikahan keduanya dengan Frances Louisa Tracy ini, pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, termasuk putra mereka yang kelak meneruskan jejak di dunia perbankan, yaitu JP Morgan Jr. Kemudian di tahun 1864, Peabody yang merupakan mitra bisnis ayah JP Morgan tersebut pensiun dari dunia keuangan karena kesehatannya yang menurun. Kemudian bank milik ayahnya yang bermitra dengan Peabody tadi berganti nama menjadi JS Morgan & Co. Yang kemudian mulai saat itu perusahaan perbankan tersebut sah menjadi milik ayah dari JP Morgan seutuhnya, cuy. Sehingga JP Morgan & Co ditunjuk sebagai agen di New York dari bank ayahnya tersebut. Kemudian di tahun 1871 JP Morgan bermitra dengan bankir terkenal asal Philadelphia, yaitu Anthony J. Drexel. Dari kemitraan
ini membentuk cikal bakal berdirinya bank modern di Amerika Serikat yang diberi nama Drexel Morgan & Co yang berpusat di New York, Amerika Serikat, guys. Di perusahaan perbankan ini, Drexel diutus oleh ayah JP Morgan untuk berperan sebagai mentor dan menyediakan modal yang kuat. Sementara JP Morgan sendiri bertindak sebagai ahli strategi. Kemitraan ini memperluas cakupan bisnis global dan memperkuat hubungan internasional mereka, cuy. Lalu setelah Anthony Drexel meninggal dunia pada tahun 1893, JP Morgan mereorganisasi atau merubah struktur perusahaan perbankan tersebut pada tahun 1895 yang kemudian perusahaan tersebut diganti namanya menjadi JP Morgan & Company. Awalnya di perusahaan ini JP Morgan hanya menjadi maklar antara perusahaan kecil di Amerika Serikat yang sedang tumbuh dengan pemodal atau investor dari Eropa. Lama-kelamaan setelah maklarannya tersebut sukses dan perusahaan kecil berubah menjadi perusahaan yang gede dan Morgan bisa dipercaya menangani berbagai perusahaan kecil tersebut. Akan tetapi kemudian JP Morgan ini mulai berpikir, cuy, kenapa gue nggak jadi investornya aja ya, atau pemodalannya aja gitu, cuy, dan mendanai usaha kecil atau usaha yang ruwet tapi bisa diperbaiki di Amerika, cuy. Karena JP Morgan sendiri duitnya udah banyak, cuy, duitnya udah nggak berseri, guys. Lalu pemikiran tersebut ternyata dilakukan sendiri oleh JP Morgan, cuy. Dan setelah usaha kecil udah didanainya, kemudian giliran usaha yang sedang ruwet tapi berpotensi untuk diperbaiki di Amerika untuk didanai oleh JP Morgan ini, cuy. Hal tersebut membuat dirinya melirik usaha perkereta apian di Amerika Serikat yang saat itu sedang jaya-jayanya, cuy, tetapi sangat ruwet di keuangannya, guys. Di catatan keuangannya ruwet, tapi ini sebenarnya bisnis perkereta apian ini menguntungkan gitu, cuy, di Amerika kala itu, guys. Ada yang ruwet karena korupsi lah, ada yang ruwet karena ada main monopoli sama perusahaan lain lah, kayak Standard Oil yang di video Rockefeller kemarin lah. Dan yang pasti banyak perusahaan-perusahaan kereta api kecil-kecil yang berebut penumpang dan banting-banting harga, cuy, yang membuat para investor atau pemodal di bisnis perkereta apian ini pada mundur, cuy. Karena ruwet gitu, guys. Disinilah JP Morgan hadir dengan dana segar yang sangat unlimited, cuy, dan membeli perusahaan kereta api yang kecil-kecil tersebut untuk disatukan agar tak saling perang harga. Dan JP Morgan juga menghentikan kerjasama industri kereta api dengan perusahaan lain seperti monopoli dengan Standard Oil dan lain-lain, guys, ya, yang kong kali kong dengan ini, cuy, untuk menaikkan harga dengan pabrik lain atau usaha lain gitu, cuy. Kemudian Morgan juga turun tangan sendiri mengubah struktur kepemimpinan yang korup di dalam tubuh perusahaan perkereta apian tersebut sehingga jadi perusahaan yang stabil dan sangat menguntungkan, guys. Lalu di tahun 1877 penguasa perkereta apian di Amerika Serikat yaitu Cornelius Vanderbilt meninggal dunia. Kemudian perusahaan miliknya tersebut yaitu New York Central Railroad diwariskan pada anaknya yaitu William Vanderbilt. Kemudian di tahun 1879 saham New York Central Railroad tersebut dijual oleh William, ya guys, ya, anaknya, ya, udah dikasih ini, cuy, dikasih warisan malah dijual sama anaknya, guys. Yang kemudian JP Morgan membeli separuh dari saham perusahaan tersebut dan separuhnya lagi dibeli oleh mitra bisnisnya dari Eropa, guys. Agar di perusahaan ini JP Morgan sendiri bisa menjadi bagian dari direksi perusahaan tersebut, guys. Makanya dia ini, cuy, ambil separuh aja, guys. Dia beli separuh aja, cuy, nggak semuanya gitu, guys. Sebenarnya sih bisa semuanya, tapi dia ini separuh aja mungkin buat jaga-jaga kali ya, guys, ya. Dan di tahun 1880 JP Morgan juga membiayai jalur kereta api terbesar di Amerika Serikat, yaitu jalur kereta api Northern Pacific Railroad untuk menghubungkan transportasi kereta api dari satu kota ke kota lain di Amerika Serikat. Pembiayaan tersebut tercatat sebagai pembiayaan terbesar di bidang bisnis perkeretaapian di Amerika Serikat kala itu, guys. Lalu di tahun 1893 akibat krisis ekonomi banyak perusahaan kereta api yang bangkrut. Morgan pun juga membeli dan menyelamatkan perusahaan kereta api besar seperti Southern Railroad, Erie Railroad, dan Northern Pacific Railroad. Yang artinya Morgan menyelamatkan industri perkeretaapian di Amerika Serikat yang sangat ruwet dan banyak masalah menjadi industri yang paling menguntungkan di Amerika Serikat, guys.
Nah, dengan bersatunya perusahaan kereta api tersebut, kini JP Morgan didapuk sebagai raja baru perkeretaapian di Amerika Serikat kala itu. Tapi pujian tersebut tak membuat JP Morgan jadi star syndrome atau besar kepala gitu cuy. Malah menurut Morgan, dengan menguasai industri perkeretaapian di Amerika Serikat tersebut, menurutnya merupakan awal dari kebangkitan revolusi industri di Amerika Serikat. Lalu setelah menguasai industri perkeretaapian di Amerika Serikat, sasaran utama bisnis JP Morgan lainnya menyasar pada industri kelistrikan dan teknologi di Amerika Serikat. Di tahun 1879, seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison, bukan penemu horek ya ini guys, Thomas Alva Edison asli cuy, menemukan bola lampu listrik pertama di dunia. Walaupun masih kontroversi siapa penemu bola lampu pertama sebenarnya, tetapi karena merupakan penemuan yang paling revolusioner di Amerika Serikat, kabar tersebut sampailah ke telinga JP Morgan. Karena penasaran sekaligus ingin berbisnis di teknologi terbaru kala itu, JP Morgan kemudian tertarik untuk menginvestasikan dananya secara penuh dan membentuk Edison Electric Company guna membangun pembangkit listrik komersial pertama di dunia. Kemudian setelah riset selama 2 tahun, Thomas Alva Edison memasarkan penemuan bola lampu listriknya tersebut pertama kali di Menlo Park di New Jersey pada tanggal 21 Oktober tahun 1879. Masyarakat kemudian sangat antusias dengan penemuan bola lampu tersebut cuy. Kemudian pada 6 Juni tahun 1882, rumah kediaman JP Morgan sendiri di Madison Avenue, New York, Amerika Serikat menjadi rumah pribadi pertama di Amerika Serikat yang sepenuhnya menggunakan penerangan listrik cuy, dengan dibantu dengan 2 generator bertenaga uap batu bara yang dipasang khusus untuk menyuplai listrik ke rumahnya si JP Morgan ini guys. Kemudian di tahun yang sama, berkat dukungan dana dari JP Morgan sendiri, Edison Electric Illuminating Company didirikan cuy pada tahun 1882 yang membangun pembangkit listrik pertama di dunia dan menerangi sebagian wilayah Manhattan, New York, Amerika Serikat guys. Tetapi penemuan lampu oleh Thomas Alva Edison tersebut memunculkan rival abadi di dunia ini cuy, yaitu Nikola Tesla dan George Westinghouse, yang mereka ini saling berebut siapa penemu bola lampu pertama di dunia guys. Yang masalah ini sampai ke meja pengadilan dan disebut sebagai perang arus atau War of Current. Tetapi di sini perang antara kedua ilmuwan tersebut tidak dimenangkan oleh Edison ataupun Tesla ataupun Westinghouse cuy, karena di sini orang yang mempunyai duit lah yang memenangkan pertarungan apapun di dunia ini guys. Ibaratnya ada duit, lo punya kuasa gitu cuy. Dan pemenangnya adalah siapa lagi cuy kalau bukan JP Morgan sendiri guys. Dengan JP Morgan ini menggabungkan perusahaan Thomas Alva Edison yaitu Edison Electric Illuminating Company tadi dan teknologi dari Nikola Tesla, kemudian dikawinkan dengan Thomson Houston Electric Company, sehingga di tahun 1889 dibentuklah perusahaan listrik terbesar di Amerika Serikat yang mengaliri listrik hampir di semua daratan Amerika, yaitu General Electric. Dan perusahaan General Electric ini juga masih menghasilkan keuntungan yang sangat besar banget guys sampai sekarang ini guys bagi JP Morgan dan anak cucunya hingga saat ini cuy. Kemudian tak hanya industri kelistrikan aja yang didanai oleh JP Morgan sendiri guys, industri telekomunikasi pun juga didanai olehnya, yang menggabungkan perusahaan-perusahaan kecil telekomunikasi yang sangat kecil gitu cuy di Amerika sana, sehingga menjadi satu kesatuan perusahaan. Dan perusahaan tersebut bernama AT&T, yang tentunya di bawah kekuasaan siapa lagi guys kalau bukan JP Morgan guys. Tadi kereta api udah, perbankan udah ya, telekomunikasi udah, listrik udah. Lalu di tahun 1901, Carnegie Steel Company yang merupakan raja dari industri baja di Amerika Serikat dan merupakan salah satu mesin penghasil uang terbanyak di Amerika, harus tumbang di tangan JP Morgan juga cuy. Karena Andrew Carnegie yang merupakan pemilik perusahaan tersebut setuju untuk menjual seluruh kerajaan bajanya kepada JP Morgan seharga 480 juta US dollar hingga 492 US dollar guys. Angka transaksi bisnis ini merupakan nominal pembelian bisnis yang sangat fantastis dan luar biasa dan
terbesar pada era tersebut, cok. Lalu setelah membeli Carnegie Steel, JP Morgan kemudian menggabungkan dengan Federal Steel Company, di mana ia sudah memiliki sahamnya serta hampir 3 lusin perusahaan baja dan manufaktur kecil-kecil lainnya yang dimilikinya, guys. Jadi JP Morgan ini menggabungkan perusahaan-perusahaan kecil gitu cuy menjadi besar, guys. Penggabungan perusahaan besar-besaran ini resmi membentuk United States Steel Corporation atau yang sekarang ini dikenal sebagai US Steel pada tanggal 26 Februari tahun 1901, guys. Kemudian pada tahun pertama beroperasi aja, perusahaan US Steel ini bentukan dari JP Morgan ini cuy langsung menguasai lebih dari setengah total kapasitas produksi baja di seluruh Amerika Serikat, guys. Dimana perusahaan ini menjadi perusahaan pertama di dunia yang nilainya sangatlah fantastis cuy di era itu, yaitu 1,4 miliar dolar Amerika, cuy. Bayangkan kayak apa duitnya cuy itu, guys. Miliar rupiah aja belum pernah, apalagi itu miliar dolar, cok. Dengan perusahaan US Steel ini, JP Morgan menguasai 2/3 industri baja di Amerika Serikat. Bener-bener sangat fantastis sekali ya, cok. Hampir semua industri-industri besar penopang ekonomi di Amerika Serikat ini dimiliki oleh JP Morgan, cuy. Pantesan aja, guys, dirinya ini dijuluki pemilik Amerika sesungguhnya, cuy. Kemudian tahun 1893 krisis ekonomi melanda Amerika Serikat, guys. Seperti yang udah aku ceritakan di video Rothschild kemarin, guys. Pada saat itu cadangan emas Amerika habis dan US dollar itu, guys, ya, uang kertas US dollar tidak berharga lagi, guys. Kemudian JP Morgan bersama Rothschild ini mengucurkan emas untuk membantu keuangan negara Amerika Serikat untuk meredakan krisis tersebut. Ya, lebih jelasnya lu tonton sendiri aja di video di edisi Rothschild kemarin, cuy, ya. Tetapi di tahun 1907 krisis ekonomi ini terjadi lagi di Amerika Serikat, guys. Kali ini malah semakin parah sehingga banyak bank-bank di Amerika Serikat pada bangkrut, cuy. Pengangguran di mana-mana dan harga makanan pokok jadi selain langka juga mahal, cuy. Tetapi setelah JP Morgan mengucurkan dananya ke semua bank di Amerika Serikat, hal tersebut tidak cukup untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut, guys. JP Morgan aja yang duitnya segunung nggak mampu mengatasi krisis ini, cuy. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan Amerika membentuk The Fed atau The Federal Reserve. Federal Reserve sendiri merupakan pembentukan bank sentral Amerika Serikat dengan menggandeng para konglomerat Amerika Serikat untuk mendanai pembentukan bank federal tersebut, guys, agar Amerika Serikat ini terbebas dari krisis ekonomi yang melandanya, guys. Istilahnya ngumpulin duitnya para konglomerat gitu lah di Amerika Serikat sana, cuy, untuk membangun bank sentral Amerika gitu, guys. Di sini JP Morgan dan konglomerat lainnya diajak berunding oleh pemerintah tentang patungan pembentukan bank sentral tersebut, cuy. Tetapi nggak semua konglomerat ini setuju, guys, dengan pembentukan bank sentral ini, cuy. Sehingga pada bulan November tahun 1910, konglomerat dan perwakilan pemerintah yang setuju dengan pembuatan bank sentral ini membuat pertemuan rahasia di Pulau Jekyll, Georgia selama 10 hari yang dihadiri oleh Paul Warburg yang merupakan pakar perbankan mewakili Kuhn Loeb & Co. Kemudian Frank Van de Leeuw yaitu Presiden National City Bank of New York atau cikal bakal Citibank, lalu Henry P. Davison yang merupakan mitra senior utusan JP Morgan & Co. dan Apiet Andrew yang merupakan asisten Menteri Keuangan Amerika Serikat kala itu, guys. Tak ada yang mengetahui secara pasti apa yang dibahas di pertemuan ini karena rahasia ya, cuy, ya, lagi-lagi tadi, guys. Lalu di tahun 1911 perusahaan kapal pesiar Inggris bernama White Star Line membuat kapal pesiar mewah bernama RMS Titanic. Namun ternyata White Star Line ini adalah anak perusahaan yang didanai langsung oleh JP Morgan & Co, guys. Jadi kapal Titanic ini walaupun berasal dari Inggris, cuy, tetapi yang memiliki adalah JP Morgan sendiri, guys. Kapal Titanic ini pertama kali berlayar pada 10 April
tahun 1912. Banyak orang penting dan para konglomerat termasuk JP Morgan sendiri yang akan menaiki kapal pesiar mewah ini guys. Di pelayaran pertamanya, Titanic akan berlayar dari Southampton, Inggris dengan tujuan akhir yaitu New York City, Amerika Serikat via Samudra Atlantik. Namun pelayaran dari kapal pesiar terbesar dan termewah di masanya ini harus berakhir dengan tragedi yang sangat mematikan cuy, karena tenggelam di tanggal 15 April tahun 1912 dini hari setelah menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara yang memakan korban jiwa sebanyak 1.514 nyawa yang melayang dan hanya menyelamatkan 705 orang yang berhasil menaiki skoci kapal yang kemudian diselamatkan oleh kapal bantuan bernama RMS Carpathia. Di antara korban jiwa yang meninggal tersebut, salah satunya adalah Jacob Astor, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim yang merupakan rival bisnis dari JP Morgan guys, sekaligus konglomerat yang nggak mau mengucurkan dananya untuk pembentukan Bank Sentral Amerika. Dengan kata lain, mereka ini tidak setuju dengan Undang-Undang Federal Reserve tadi guys ya. Ada apa nih? Tetapi yang anehnya sendiri, JP Morgan selamat dari kapal Titanic tersebut cuy, karena di detik-detik akhir keberangkatannya, JP Morgan ini membatalkan pelayarannya dengan kapal Titanic tersebut dengan alasan yang macam-macam guys. Ada yang bilang JP Morgan ini sedang sakit lah, terus ada yang bilang JP Morgan ini mau COD lukisan mahalnya yang terjual gitu cuy, dan lain-lain sebagainya guys. Ada yang bilang COD musang juga cuy katanya guys. Tetapi teori konspirasi yang beredar bilang bahwa JP Morgan emang sengaja menghilangkan nyawa dari ketiga saingan bisnisnya tersebut guys, karena nggak menyetujui pembentukan Bank Sentral Amerika tadi cuy. Tetapi apakah kalian percaya dengan teori konspirasi antara JP Morgan, kapal Titanic, dan 3 orang musuh bisnis JP Morgan ini cuy? Coba komen di bawah guys. Akan tetapi di tanggal 31 Maret tahun 1913, investor atau pemodal yang dijuluki sebagai pemilik Amerika Serikat sesungguhnya ini harus mengebuskan nafas terakhirnya saat berlibur di Roma, Italia. JP Morgan meninggal ketika tidur di Grand Hotel Plaza, Italia, dan gurita bisnisnya sendiri diteruskan oleh anak cucu dari JP Morgan sendiri yang bisnisnya masih berjaya hingga saat ini cuy.